Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam kesempatan yang baik ini, saya tak sendiri, saya ditemani oleh Pak Yasin. Beliau adalah guru di SMK Negeri 2 Kandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yasin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sangat baik. Alhamdulillah. Nah, jadi saya pertama terima kasih banyak atas kesempatan dan juga waktunya Pak Yasin sudah bersedia untuk hari ini, di mana hari ini kita akan melaksanakan percakapan pra-observasi. Nanti saya akan mengamati proses pembelajaran yang akan Bapak Yasin lakukan di dalam kelas. Nah, sebelum saya melakukan supervisi di kelas, adapun tujuan kita melakukan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan nanti Bapak Yasin lakukan di dalam kelas. Selanjutnya, kenapa kita melakukan percakapan pra-observasi hari ini adalah sebagai percakapan awal sebelum nanti Pak Yasin melaksanakan pembelajaran dan juga merasa lebih siap dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, sehingga pembelajaran yang Bapak Yasin lakukan nanti ini menghasilkan yang terbaik, terutama yang berpihak kepada peserta didik. Oke, sebelum kita lanjut, saya ada beberapa pertanyaan Pak Yasin. Jadi yang saya ingin sampaikan kepada Pak Yasin mungkin berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Nah, kira-kira tujuan pembelajaran apa sih yang akan Bapak Yasin ingin sampaikan? Ya, baik. Jadi di sini tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan ada 3 hal, yaitu yang pertama adalah peserta didik mampu menjelaskan bilangan berpangkat atau eksponen. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi sifat-sifat bilangan berpangkat sesuai dengan karakteristik permasalahan. Terus yang ketiga, peserta didik mampu menyederhanakan bentuk pangkat. Ya. Oke, begitu ya Pak Yasin. Berarti ada 3 tujuan pembelajaran yang akan dicapai nantinya. Oke, baik. Dari tujuan pembelajaran yang sudah Bapak Yasin sebutkan tadi, nah kira-kira untuk area pengembangan yang bagaimana yang ingin Bapak capai nantinya pada saat melaksanakan observasi nanti di area pengembangan yang mana Pak Yasin kira-kira? Ya, jadi area pengembangan yang saya akan lakukan yaitu adalah area pengetahuan dan juga area keterampilan. Oke, berarti ada area pengetahuan dan juga area keterampilan. Bukan gitu, benar sekali. Oke, ya, yang saya ingin dengar lagi untuk lanjutannya, bagaimana rancangan yang ingin Pak Yasin terapkan di dalam kelas? Nah, mungkin dari segi strateginya atau model pembelajarannya, ataupun bisa juga dengan metode pembelajarannya. Nah, kira-kira yang apa yang ingin Bapak Yasin ambil di situ atau diperoleh nantinya? Ya, baik. Jadi metode yang akan saya pakai di saat pembelajaran adalah discovery learning, yang mana di situ menggunakan strategi ceramah, tanya jawab, diskusi kelompok, penugasan. Dan juga saya menaruhkan teknik stop mindfulness dengan kesadaran penuh dan pada peserta didik. Oke, jadi rencana Pak Yasin nanti saat melakukan pembelajaran di kelas, untuk strateginya Pak Yasin akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang akan diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Terus yang kedua, model pembelajarannya discovery learning. Nah, terus untuk metodenya berarti dengan ceramah, tanya jawab, berkelompok, penugasan. Bukan begitu ya Pak Yasin? Ya, betul. Oke, baik. Dari yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Ya, ulang 3 kali paginya, terus luar biasa. Selamat pagi. Pagi.
eh, itu terlihat sudah buat biar semangat dalam mengikuti pelajaran hari ini. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, silakan kepada ketua kelas pimpin doanya. Ya, silakan jawab ke depan untuk membacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billah Raditu billahi rabbaan wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi Rabbi zidni ilman warzuqni fahma wa aj'ilni minas sholihin. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman wa alhamdulillah ala kulli hal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyid ajma wa alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, terima kasih kepada ketua kelas yang telah menyampaikan doa tadi. Terus pertama dulu kita cek absensi. Ya, kalau Bapak sebutkan nama, tolong buat biar misalnya Ahmad Petrianor hadir 2 kali 2 4 Om. Jadi perkalian atau ya perkalian aja gitu lah. Jadi 2 kali 2 4, misalnya 3 kali 9 27. Paham? Ya, bila Bapak panggil namanya terus ambil perkaliannya lah. Oke, siap. Pertama Ahmad Fitrianur. Siap. Oke. Terus lanjut Ahmad Ramdhani. Iya, siap. Terus Ahmad Jaini. Ya. Oke. Coba Pak.
Abdillah. Hadir Pak. Ya. Depan kali 972. Oke, iya. Terus Muhammad Aldi Ridani. Hadir Pak. Ya, 5 kali 9 45. 5 kali 9. Oke, mantap. Terus Muhammad Alfianur. Hadir Pak. Ya. 5 kali 7 56. Oke. Terus lagi sama lawan ya tadi. Sama lawan Arya dilepaskan kali 7 kan? Yang lain ada? 5 kali 3 15. Oke, siap. Terus lagi Muhammad Andri. Ya. Oke. Terus lagi Muhammad Ansari Saleh. Ya. Oke, wah, luar biasa. Terus Muhammad Aryadi. Hadir Pak. 9 kali 8 72. Yang lain sama tadi. 9 kali 9 Ya. 81. Oh, itu ajib. Terus Muhammad Kahiraki pertama. 8 salah. Iya, oke. Terus Muhammad Hafiz Ansari. 8 kali 6 68. 48. Sama kawan-kawannya tadi. Sama Pak. Ya, yang lain. 5 kali 4 20. Ya. Ada juga. Yang lain. Coba. 5 kali 7. 5 kali 6 30. Ada juga tadi 30. Coba. Oke. 8 kali gue Ya, berbagi. 24. Kan apa itu bilangan berpangkat atau eksponen. Yang kedua adalah penghentian mampu nantinya mengidentifikasi. Artinya di sini penghentian bahwa apa menjabarkan apa itu sifat-sifat bilangan berpangkat di dalam suatu apa nih karakteristik permasalahan. Jadi sifat perpangkatan itu karena penghentian sesuaikan dengan keadaan soal. Entah itu di dalam soal itu berbagai macam sifat yang digunakan. Nah, nanti itu kita akan bahas. Terus yang terakhir adalah penghentian mampu menyederhanakan bentuk pangkat. Ya, artinya bentuknya pangkatnya banyak, penghentian sederhanakan dengan menggunakan sifat dapat hasil. Nah, itu. Terus lanjut ini kita pertama adalah di sini dulu kita mengenal yang namanya pangkat perpangkatan. Nah, perpangkatan di sini buat pihak lihat ingat. Nah, jadi kunci eksponen di sinilah itu ada berapa tuh? 9 lah, ya 9 10. Berapa? 10 gambaran. Iya. Jadi kurang lebihnya ada 10. Nah, ternyata ada 10 sifat. Yang pertama di situ adalah A pangkat N dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M tambah N. Nah, jadi ingat itu bila perkalian basis. Nah, pertama dulu kemudian wajib tahu dulu yang namanya basis kan. Apa itu basis, apa itu pangkat. Misalnya ada 2 pangkat 3 ya kan? Nah, 2
pangkat 3 ini adalah basis. Basis itu apa? Artinya angka apa nih, berukuran besar. Nah, itu basis. Ya, dapat dilihat kalau angkanya besar daripada pangkat. Nah, kalau di sini pangkat 3 ini artinya adalah pangkat atau eksponen. Nah, itu. Jadi wajib tahu dulu yang mana basis, yang mana pangkat. Terus lagi di sini artinya 2 pangkat 3 itu artinya adalah 2 kali 2 kali 2. Ya. Nah, namanya pangkat eksponen tadi artinya apa? Perkalian berulang. Nah, maka dari itu di sini bukan pian hitung. Tadi pangkatnya ada 3, makanya basisnya ada 3. Ya kelak. Nah, basisnya itu kita kalikan sebanyak 3 kali. Nah, jadi 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. Nah, jadi hasilnya 2 pangkat 3 hasilnya adalah 8. Nah, itu adalah yang pertama dulu kita mengenal yang namanya eksponen atau pangkat. Terus untuk selanjutnya di sini kita melihat lagi yang namanya sifat-sifat eksponen. Nah, sifat-sifat eksponen ya. Yang pertama dulu kita bahas sifat pertama, yaitu adalah A pangkat M dikali. Ini kan notasi atau titik, ini artinya kali lah. Nah, habis itu malah A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M tambah N. Nah, ini sifat pertama dulu. Bila ingat, kemudian kada usah lagi melihat apa rumusan atau sifatnya. Nah, asal tahu konsepnya, kemudian nyaman menggawi soal tentang eksponen. Nah, di sini ada contoh. Contohnya adalah 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3. Nah, kalau ada soal itu ya lah. Nah, di situ dapat terlihat bahwa basisnya 2 ya lah. Artinya sama. Nah, jadi A lawan A, di sini 2 lawan 2. Nah, maka di sini kan akan menghasilkan A pangkat M tambah N. Jadi kita boleh tulis dulu basis karena basisnya sudah sama, yaitu 2. Nah, jadi dapat dilihat maka ini sifatnya adalah M bila dikali berarti pangkatnya ditambah. Maka dari itu di sini 2 ditambah 3 sama dengan, kalau kemudian rajin latihan, rajin mengulang, ada perlu apa lagi? Karena sudah terbiasa. Nah, kita lanjut ke sifat kedua. Sifat kedua yaitu A pangkat M per A pangkat N. Ya, lagi ya Pak. Nah, ya. Jadi A pangkat M per A pangkat N itu sama dengan
8. Lah, kalau di situ ada angka. Kalau di sini rumus sifatnya kakak ulang menjadi bentuk permisalan huruf. Nah, jadi kurang lebih aja itu sama. Ya kita lanjut. Nih contoh soalnya, misalnya di sini 2 pangkat berapa nih? Setengah. 2 pangkat
itu menggunakan sifat nomor 2 sifat nomor 3, yaitu 2 pangkat 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3, maka akan menghasilkan 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 3, 2 pangkat 4 tambah 3 hasilnya 2 pangkat 7. Nah, yang 6 bagi 5 bagi 6 pangkat 2 dengan 6 pangkat 5 dengan 6 pangkat 3 dengan 6 ya itu kelompok 1. Terus lagi yang nomor 4 siapa? Yang ya siap-siap kelompok lain untuk soal nomor 5 ada yang sudah? Kelompok nomor 5 ya, maju ya. Demikian tadi adalah pembahasan kita tentang eksponen atau perpangkatan, yang mana tadi sudah kita bahas ialah ada tugas kelompok yang di dalam tugas soal tadi kita diskusikan bersama-sama bagaimana cara mengerjakan soalnya. Nah, di sini kita apakah ada yang kurang dipahami dalam pembahasan tentang eksponen ini? Silakan bertanya kalau kemudian tidak ada kurang paham atau masih ada kekurangan. Paham kalian? Nah, jadi apa di sini kesimpulan kita? Jadi kesimpulannya di sini tadi apa? Eksponen adalah perpangkatan atau perkalian berulang dari suatu bilangan. Jadi sifat eksponen memiliki beberapa sifat yang membantu dan melakukan operasi di titik tadi ya lah. Jadi sifat tadi mempermudah dia untuk mengerjakan soal. Terus di dalam kehidupan sehari-hari ini kita aplikasikan, di mana seperti contohnya adalah pada pertumbuhan populasi, yalah. Ada juga pada bunga majemuk, di situ skala ukuran yang berhubungan dengan perpangkatan, artinya perkalian beruntun atau berulang. Ya, kalau tidak ada ditanyakan, sampai di sini dulu pertemuan kita. Kita akan lanjutkan kembali pertemuan berikutnya, membahas lagi perkembangan permasalahan tentang eksponen. Ya, kalau ucapkan terima kasih atas segala perhatian dan dalam pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat dan kemudian kawan memahami apa yang Bapak sampaikan. Terus lagi Bapak ucapkan minta maaf kalau setelah pembelajaran atau penyampaian dari Bapak kurang ada yang dimengerti, dipahami. Nah, itu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dedi Wahyudi. Saya adalah guru di SMK Negeri 2 Kandangan. Saya calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani lagi dengan Pak Yasin, Pak Muhammad Yasin, di mana kali ini kami akan melaksanakan percakapan pasca observasi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Yasin? Alhamdulillah sangat baik. Alhamdulillah sehat. Oke. Nah, dalam kesempatan ini saya tidak sendiri lagi. Saya masih ditemani dengan Bapak. Alhamdulillah keadaannya sehat. Nah, yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik pada kesempatan kali ini. Pada percakapan observasi kali ini, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Pak Yasin terkait dengan jalannya proses kegiatan observasi di kelas yang telah Bapak lakukan dengan tujuan mengevaluasi sejauh mana sih proses pembelajaran yang Bapak Yasin lakukan. Terus juga untuk pertanyaan pertama ini Pak Yasin. Nah, bagaimana perasaan Pak Yasin terkait dengan jalannya kegiatan observasi yang sudah berjalan? Yang pertama mungkin belum terbiasa Pak. Saya merasa tegang awalnya, tapi alhamdulillah seiring dengan berjalannya waktu sudah mulai membaik. Oke, berarti ada perasaan nervous juga Pak? Iya. Tapi alhamdulillah setelah itu berjalan dengan baik. Oke, alhamdulillah akhirnya dapat menguasai ya Pak, menguasai rasa tegangnya atau nervousnya tadi dengan baik. Baik Pak, bisa diceritakan area pengembangan apa yang Bapak Yasin lakukan di dalam kelas, terus langkah-langkah apa saja atau tahapan pembelajaran yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas. Silakan Pak Yasin. Ya. Mungkin kalau tahapan tentunya saya membuat perangkat pembelajaran dan untuk area pengembangannya area pengetahuan serta keterampilan. Nah, untuk area pengetahuan peserta didik diharapkan mampu untuk menjelaskan bilangan berpangkat, mengidentifikasi sifat-sifat bilangan berpangkat, menyederhanakan bilangan berpangkat, dan kemudian untuk keterampilan dapat menggunakan PowerPoint, Quizzes, dan juga menggunakan Ditor aplikasi Canva. Oke, dari bilangan berpangkat tadi Bapak bisa anak-anak mengerjakan tugas baik berkelompok, nanti hasil karyanya itu berupa PowerPoint dan juga diaplikasikan Pak. Oke, terima kasih. Baik Pak Yasin, area pengembangannya itu meliputi area pengetahuan dan keterampilan ya Pak. Nah, menurut Bapak sejauh mana sih area pengembangan yang Bapak sampaikan tadi? Apakah sudah berhasil dilakukan dalam kelas atau belum Pak? Kira-kira Pak? Ya, alhamdulillah menurut saya itu sudah berhasil dan berjalan dengan baik. Oke, alhamdulillah ya Pak Yasin ya. Baik, yang sudah Bapak lakukan itu tadi berjalan dengan baik nih, ya sesuai dengan Bapak harapkan. Tapi masih ada beberapa kekurangan, gitu kan ya Pak? Jadi menurut Bapak itu kekurangan atau kendala-kendala yang dihadapi di dalam kelas itu kira-kira apa saja Pak? Ya, jadi kekurangan atau hambatannya yang sering itu tentunya masih ada beberapa peserta didik yang masih kurang terlibat di kegiatan proses belajar tersebut. Artinya peserta didik masih kurang aktif. Oke, oh berarti di dalam kelas masih ada peserta didik yang kurang aktif, kurang terlibat dan mengandalkan teman juga ya Pak di dalam proses pembelajaran
tersebut. Nah, kira-kira kenapa hal tersebut masih bisa terjadi ya Pak? Jadi mereka kurang aktifnya ya atau terlibat mungkin misalnya dalam pembimbingan kelompok dengan jumlah peserta didik terlalu banyak, Oke. dan saya juga melakukan pendekatan yang sesuai minat anak tersebut. Misalnya saya kelompok berdasarkan gaya belajarnya, ada yang gaya belajarnya visual, auditory, dan kinestetik, sehingga anak akan merasa lebih nyaman. Jadi saya menyesuaikan dengan gaya belajar mereka, yaitu dengan nyaman pada peserta didik tersebut. Mungkin saya melakukan pertanyaan. Oke. Mungkin saya melakukan pertanyaan pada anak tersebut agar menyesuaikan keadaan. Itu sampai situ Pak Yasin. Ya. Nah, lanjut hal Pak. Sambung yang tadi dilanjutkan. Mungkin saya melakukan pertanyaan pada anak tersebut agar menyesuaikan keadaan yang ada di kelas tersebut. Oke. Begitu ya Pak. Baik, berarti untuk rencana kedepannya ini yang mungkin Bapak Yasin lakukan itu akan pada proses pembelajaran mengelompokkan atau menyesuaikan dengan kenyamanan mereka dengan menggunakan gaya belajar mereka masing-masing. Nah, tadi kan ada yang auditori, ada yang kinestetik, dan juga dengan visual. Oke nih Pak, mudah-mudahan apa yang sudah Pak Yasin ancang-ancang ke depannya ini mungkin bisa diimplementasikan pada proses-proses pembelajaran yang berikutnya. Nah, dan mudah-mudahan Pak Yasin hasilnya sesuai dengan ekspektasi Pak Yasin. Nah, dari yang kemarin ya Pak. Ya. Oke. Nah, nanti saya tunggu nih cerita-ceritanya selanjutnya apa sih yang terjadi kira-kira setelah Bapak menerapkan rencana yang pada kegiatan pasca observasi ini. Baik Pak, kira-kira yang Bapak sudah ceritakan ini kapan nih mau direalisasikan Pak? Ya, ini kemungkinan waktunya belum saya dapat tentukan ya Pak. Oke. Tapi insya Allah secepatnya nanti akan saya lakukan, mungkin bisa pada saat pembelajaran berikutnya ya Pak. Oke, nah mudah-mudahan yang menjadi rencana Pak Yasin itu nantinya direalisasikan dengan hasil yang maksimal untuk kenyamanan atau ketertarikan peserta didik untuk belajar tentang mata pelajaran yang Bapak ampuh. Oke. Baik Pak, terima kasih banyak atas jawabannya. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan atau kita bincangkan hari ini bisa secepatnya Pak Yasin realisasikan di dalam kelas. Mungkin itu dulu Pak. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak mulai kegiatan kita dari pra, observasi, dan pasca observasi pada kegiatan supervisi akademik. Akhir kata, jadilah guru yang selalu menuntut dan memberikan pembelajaran yang berpihak kepada murid agar nantinya mereka menjadi anak yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Salam guru penggerak, bergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.